Halo para pecinta sepak bola dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Bermain Bola, ruang diskusi paling tajam dan hangat seputar si kulit bundar. Halo semuanya. Bersama kami berdua, host kalian, yang hari ini jujur saja, masih sedikit speechless melihat papan klasemen Serie A pagi ini. Asli, masih susah dipercaya rasanya. Siapa yang menyangka? Sebuah tim yang beberapa tahun lalu masih merangkak dari divisi bawah, kini resmi berdiri sejajar dengan raksasa Italia. Betul banget. Kita tidak sedang bicara tentang Inter, Milan, atau Napoli. Kita bicara tentang Como 1907. Kejutan paling besar musim ini nih. Baru saja kemarin Allianz Stadium dibungkam. Juventus dipaksa bertekuk lutut 0-2 di kandang sendiri oleh anak asuh Cesc Fabregas. Di Turin loh ya, bukan di tempat lain. Benar. Kemenangan ini bukan cuma soal 3 poin, tapi tentang pernyataan tegas. Como sudah resmi menembus 6 besar Serie A musim 2025-2026. Fakta yang bikin merinding sih. Apa rahasia solidnya pertahanan mereka? Bagaimana proses gol Mergim Vojvoda dan Maxence Kekeret menghancurkan mental Bianconeri? Ya, dan ada faktor di luar lapangan juga. Tepat. Dan yang paling penting, seberapa besar peluang tim milik orang Indonesia ini mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Ini yang paling bikin penasaran. Siapkan kopi kalian, duduk yang nyaman karena di episode kali ini kita akan bedah tuntas statistik, momen kontroversial VAR di Turin, hingga keajaiban taktik Fabregas yang bikin Juventus mati kutu. Siap-siap. Ini adalah episode Como 1907, Sang Pembunuh Raksasa. Let's kick off. Halo teman-teman semua, senang banget rasanya bisa menemani kalian lagi hari ini. Hari ini misi kita cukup besar ya, kita nggak cuma mau mengagumi keajaiban di atas lapangan hijau aja. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam kan? Betul, kita bakal bongkar dapur mereka. Kita mau membedah data analitiknya, strategi bisnis, sampai ke struktur hukum dan regulasi finansial di balik layar yang secara harfiah bikin keajaiban ini bisa terjadi. Nah, kalau kita ngomongin keajaiban di lapangan semalam, gue tuh sampai ngecek buku sejarah saking kagetnya. Gimana tuh datanya? Ini tuh kemenangan tandang pertama Como atas Juventus di Serie A sejak April 1951. Kalian bayangin, puluhan tahun mereka nunggu momen ini. Gila, lama banget ya. Dan gak cuma itu, kemenangan kemarin itu resmi menyamai rekor kemenangan tandang terbanyak Como dalam satu musim, yaitu 6 kemenangan. Rekor ini terakhir kali terjadi di musim 1949-1950. Berarti Fabregas benar-benar lagi nulis ulang sejarah nih. Banget. Nah, dari kacamata taktik, lu ngelihat pertandingan semalam tuh kayak gimana sih? Soalnya kan secara penguasaan bola, Juventus menang ya. Iya, ini menarik. Statistik nunjukin Juventus mendominasi penguasaan bola sampai 51%. Mereka juga lepasin 8 tembakan. Kelihatannya lumayan nekan ya. Kelihatannya aja. Tapi kalau kita bedah efektivitasnya, nilai expected goals atau XG Juventus itu cuma 0,25. Wah, kecil banget itu untuk 8 tembakan. Makanya, Juve tuh cuma muter-muter bola aja. Bandingin sama Como yang jauh lebih mematikan. Dari 11 tembakan, XG mereka nyentuh angka 0,94. Mereka tahu persis cara manfaatin peluang. Terasa banget sih pas gol pertama di menit ke-11 itu. Itu kesalahan fatal banget dari lini tengah Juventus. Weston McKennie yang bikin blunder. Dia lagi nguasain bola, terus tiba-tiba direbut. Iya, Como langsung ngehukum kesalahan itu. Mergim Vojvoda dapat umpan dari Tasos Doufikas, terus dia ngecoh Teun Koopmeiners dengan tenang banget. Lolos tuh, terus langsung disikat pakai kaki kiri. Kiper Juve, Michele Di Gregorio, kayaknya telat respons ya. Tepisan tangannya lemah banget. Dan kalian tahu fakta uniknya? Apa tuh? Ini kali ke-13 di musim ini Juventus kebobolan dari tembakan tepat sasaran pertama yang dilakuin lawan. Serius? Kali ke-13? Mental mereka di awal laga rapuh banget dong. Sangat rapuh. Di sisi lain, gol itu bukti nyata dari apa yang sering Fabregas omongin. Dia kan pernah bilang kalau Arsene Wenger itu kayak ayah kedua buat dia. Filosofi sepak bola Arsenal zaman dulu ya. Nyerang ruang kosong atau attacking the space. Pemain Como tuh udah ngerti harus lari kemana pas transisi. Itu kelihatan jelas banget pas gol kedua di menit 61. Itu masterclass serangan balik sih. Serangan baliknya berawal dari tendangan sudut Juventus loh. Sergio Roberto motong bola, terus umpan ke Lucas Dacuña. Dacuña langsung kirim umpan silang mematikan.
Dan Maxence Kakeret udah nunggu di situ. Iya, Kakeret dengan dingin nyelesain peluang itu dari tengah kotak penalti. Bener-bener mati kutu itu bek Juventus. Skema yang rapi banget. Tapi, kita nggak bisa cuma muji lini serang Como aja. Pertahanan mereka juga luar biasa solid. Jean Butes, gue harus sebut nama kiper asal Prancis ini. Usianya 30 tahun dan performanya semalam kayak tembok beton. Benar, Butes krusial banget buat mental tim. Di awal laga aja dia sempat nepis tembakan kerasnya Kenan Yildiz. Terus ada peluang bahaya dari Lois Openda yang juga dimentahkan sama dia. Penampilannya bikin statistik Como musim ini makin gila. Dengan hasil semalam, Butes udah catetin 13 clean sheets dari 26 penampilannya musim ini. Setengah musim nggak kebobolan. Itu sih statistik kiper juara. Benar, kalau mau ke Liga Champions, pertahanan kayak gini yang wajib dipunya. Sekarang, mari kita geser fokus sedikit ke Nyonya Tua. Kalian sadar nggak sih seberapa parah krisis Juventus ini? Apalagi pas main di kandang sendiri. Mereka tuh kayak kehilangan identitas. Turun pakai seragam retro edisi keempat, kelihatannya keren, tapi mainnya jauh dari kata klasik. Banyak masalah internal juga kan? Banget. Badai masalah lagi ngehantam skuad mereka. Pierre Kalulu absen karena skorsing kontroversial kemarin. Terus yang cedera panjang banget daftarnya. Bremer absen di belakang. Dusan Vlahovic, Arek Milik, sama Emil Holm juga cedera. Bahkan Jonathan David kemarin itu dipaksa main padahal belum 100% fit. Pantesan serangannya tumpul. Ini tuh kekalahan kandang pertama Juventus di Serie A sejak Maret 2025 loh. Dan tren mereka lagi hancur. Dari 5 laga kompetitif terakhir, mereka cuma bisa dapat 1 hasil imbang. Kepanikan mereka tuh kentara banget di akhir laga. Tendangan bebas Koop Miner sempat kena tiang di menit 84. Terus sundulan Jonathan David melambung. Ya, itu bikin frustrasi banget. Sampai-sampai Manuel Locatelli amosi, dapat kartu kuning, dan akhirnya absen lawan AS Roma pekan depan. Itu kerugian besar. Sekarang Juventus tertahan di peringkat 5. AS Roma duduk nyaman di peringkat 4. Tiket Liga Champions makin menjauh buat Juve. Nah, dari cerita hancurnya Juve, ada satu hal yang bikin gue penasaran banget. The why. Kenapa bisa? Kenapa Como bisa sehebat ini? Iya. Tim yang dulu sempat bangkrut, main di Serie D, sekarang bisa sejajar sama tim yang Fabregas sebut sebagai Real Madridnya Italia. Jawabannya ada di meja manajemen. Gimana tuh ceritanya? Kalau kita kutip wawancara Presiden Klub Como 1907, Mirwan Suarso, beliau jelasin semuanya. Waktu Como mandek di Serie B selama 3 tahun, manajemen dari Jarum Group atau SNT Entertainment akhirnya sadar. Sadar kalau cara lama nggak works. Tepat. Mereka ninggalin cara lama sepak bola Italia yang suka rekrut pemain berdasarkan insting atau sekedar feeling aja. Apalagi cuma mengejar nama besar. Jadi mereka ganti strategi kemana? Revolusi data. Mereka beralih murni pakai data analytics dan sains keolahragaan. Kayak di film Moneyball gitu ya? Persis. Mayu Juang bikin cetak biru atau blueprint yang sangat detail. Peta jalan yang ngatur gimana cara promosi dari seri B ke seri A, dan yang lebih penting lagi, gimana caranya bisa bertahan hidup di seri A. Karena banyak kan tim yang promosi terus langsung degradasi lagi musim depannya. Makanya, mereka bangun ekosistem holistik. Mereka libatin sosok raksasa di berbagai sektor. Thierry Henry masuk ya di sini? Benar, Thierry Henry punya saham minoritas dan ngurusin aspek komersial supaya brand Como global. Sedangkan urusan taktik lapangan sepenuhnya diserahin ke otak jenius Cesc Fabregas. Ini menarik nih. Tapi ngelola klub sepak bola di Eropa buat investor Indonesia kan bukan cuma soal jago taktik atau rekrut legenda aja. Tentu, ada rintangan hukum yang gede banget. Ibaratnya kayak main catur di 2 papan sekaligus kan? Papan 1 ngurusin taktik, papan 2 ngurusin kepatuhan hukum yang rumit. Ini poin krusial yang jarang dibahas. Kalau kita pelajari literatur hukum untuk investor Indonesia di Eropa, klub kayak Como ini harus tunduk pada 2 rezim hukum yang beda banget. Apa aja tuh? Pertama, hukum nasional, yaitu Codice Civile di Italia. Kedua, hukum olahraga transnasional, atau Lex Sportiva, yang dibikin sama UEFA dan FIFA. Oh, yang sering disebut financial fair play itu masuk situ ya?
Nah, FFP sekarang udah berevolusi. UEFA sekarang nerapin aturan yang namanya FSCLR. Agak ribet ya singkatannya. Singkatan dari Financial Sustainability and Competitiveness Licensing Regulations. Oke, intinya aturan ini ngatur apa? Aturan ini ngebatasin kerugian klub. Klub cuma boleh defisit maksimal 60 juta euro selama periode 3 tahun. Wah, 60 juta euro. Buat investor Indonesia, ini kan pakai mata uang rupiah ya modal asalnya. Kalau nilai tukar rupiah lagi anjlok terhadap euro, itu bisa langsung merusak neraca keuangan dong. Betul, itu tantangan terbesarnya, fluktuasi nilai tukar. Makanya manajemen harus pintar nerapin strategi hedging atau nilai lindung. Hedging ini buat ngunci nilai tukar gitu. Iya, jadi fluktuasi rupiah nggak bakal bikin laporan keuangan klub tiba-tiba jebol dan melanggar batas defisit FSLCLR tadi. Pinter banget. Terus kalau dari dalam Italia sendiri ada aturan khusus nggak buat klub? Ada dong. Federasi Sepak Bola Italia, FICG, itu nerapin kriteria di Idonita. Aturan ini diawasi ketat sama COFISOC. COFISOC itu Komisi Pengawas Keuangan Klub kan? Mereka ngecek apa aja? Mereka nilai kelayakan investor sebelum akuisisi terjadi. Yang dinilai itu rasio utang dan modal minimum. Oh, supaya nggak ada yang beli klub secara asal-asalan ya? Betul, ini justru melindungi investor. Sering kan ada orang beli klub yang kelihatannya murah, tapi ternyata di dalamnya ada utang tersembunyi peninggalan pemilik lama. Menarik. Jadi aturan ini malah bikin klub sehat dari dalam. Nah, satu lagi nih soal hukum. Kalau investasinya udah cuan, udah bawa untung, terus mau ditarik ke Indonesia, itu kan kena pajak yang ngeri. Pajak di Italia emang lumayan tinggi, sekitar 26%. Tapi investor Indonesia dilindungi sama perjanjian penghindaran pajak berganda atau double taxation avoidance antara Indonesia dan Italia. Jadi beban pajaknya bisa jauh berkurang ya? Sangat bisa dimitigasi. Terus untuk urusan keamanan hukum, perjanjian investasi ini biasa pakai klausul penyelesaian sengketa di arbitrasi internasional. Ke CAS ya? Court of Arbitration for Sport. Tepat. Jadi kalau ada masalah, mereka nggak perlu pusing di pengadilan lokal Italia yang mungkin birokrasinya lama. Putusan CAS itu ngasih kepastian hukum yang jauh lebih kuat. Wah, ini perspektif yang membuka mata banget. Jadi kemenangan semalam itu sebenarnya adalah hasil dari eksekusi yang sempurna di segala lini. Kesimpulannya jelas. Kesuksesan Como 1907 ini benar-benar jadi tamparan keras buat model bisnis sepak bola lama. Model yang cuma ngandelin tradisi dan nama besar ya. Iya. Kalian bisa lihat sendiri buktinya di lapangan. Data yang dianalisis secara tajam, manajemen finansial yang disiplin, dan struktur hukum yang solid ternyata terbukti bisa ngalahin dominasi klub raksasa bersejarah. Sebuah pertanyaan besar nih buat kalian bawa pulang hari ini. Apakah era di mana klub-klub tradisional mendominasi, yang cuma bermodalkan nama besar, itu sudah benar-benar berakhir? Pertanyaan yang bagus. Dan akankah lebih banyak investor dari Asia yang bakal pakai cetak biru Como ini untuk mulai ngambil alih Eropa? Kemungkinannya sangat terbuka lebar. Itulah tadi bedah tuntas kita tentang bagaimana Como 1907 mengacak-acak pertahanan Juventus dan resmi mengamankan posisi di zona elit 6 besar Serie A. Sejarah baru tercipta. Sebuah pencapaian yang mungkin setahun lalu kita anggap sebagai mimpi siang bolong. Tapi hari ini, Cesc Fabregas membuktikan bahwa taktik jenius dan manajemen yang sehat bisa menaklukkan tradisi raksasa. 100% setuju. Tapi tunggu dulu, kemenangan atas Juventus ini baru permulaan. Pertanyaan besarnya, apakah Como 1907 sanggup mempertahankan konsistensi ini sampai akhir musim? Ujian sesungguhnya baru dimulai. Dengan jadwal padat melawan Inter dan klub besar lainnya di depan mata, mampukah tim milik pengusaha Indonesia ini benar-benar mengunci tiket Liga Champions dan mencatatkan sejarah paling gila di sepak bola Italia modern? Kita pantau terus pastinya. Gue ingin dengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar di bawah. Menurut kalian, siapa pemain kunci Como yang paling layak mendapatkan gelar Man of the Match di laga kontra Juventus kemarin? Dan apakah kalian yakin Como tetap bertahan di 6 besar sampai akhir musim? Jangan lupa share juga pendapat kalian ya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan episode ini ke teman-teman kalian sesama pecinta bola. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di podcast Bermain Bola, keep the ball rolling, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Ciao!